Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000 teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Karaan menanyakan alasan Alon disebut sebagai Star Eater. Mendengar gelar itu, Alon terdiam sesaat karena tidak menyangka akan mendengarnya dalam situasi seperti ini. Ketika Alon bertanya apa maksud gelar tersebut, Karaan hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa dirinya sekadar penasaran. Jika Alon tidak ingin menjawab, ia tidak akan memaksanya. Alon lalu mengalihkan pembicaraan dan menanyakan alasan Karaan melakukan semua ini. Karaan tertawa sinis dan bertanya bagian mana yang dimaksud Alon. Apakah alasan dirinya membunuh Charmexes III, alasan mempertahankan perang berkepanjangan, atau alasan ingin membunuh Karsem? Alon menjawab bahwa ia ingin mengetahui semuanya. Karaan menjelaskan bahwa Charmexes III dijadikan persembahan bagi makhluk yang ia sembah. Menurutnya, Charmexes III adalah manusia paling dihormati di sekitarnya sehingga layak dijadikan korban. Ketika Alon mengingatkan bahwa Charmexes III adalah ayahnya sendiri, Karaan menganggap hubungan darah itu tidak berarti apapun. Ia menganggap ayahnya tidak mampu memahami apa yang benar-benar penting dan karena itu pantas disingkirkan. Karaan terus berbicara mengenai bagaimana kerajaan seharusnya dipimpin oleh sosok yang lebih layak, yaitu makhluk yang ia ikuti sekarang. Saat mendengarnya, Alon menyadari bahwa ucapan Karaan penuh kontradiksi. Sekilas terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya hanya luapan kebencian dan amarah yang tidak memiliki arah jelas terhadap Charmexes III. Meski begitu, Alon dapat memahami alasan perubahan Karaan. Dalam dunia asli Psychedelia, Karaan memang menjadi raja setelah Charmexes III. Namun keadaan sekarang berbeda. Karsem telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik daripada dirinya. Alon menyimpulkan bahwa keputusan Charmexes III yang lebih memilih Karsem kemungkinan menjadi salah satu penyebab kebencian Karaan. Ketika Alon bertanya mengapa Karsem juga ingin dijadikan korban, Karaan menjawab bahwa ia hanya tidak suka melihat adiknya itu. Ia mengakui bahwa Karsem memang akan dipersembahkan karena termasuk manusia yang memiliki pengaruh dan penghormatan besar. Sekali lagi Alon mengingatkan bahwa Karsem adalah keluarganya sendiri. Namun Karaan mengulang bahwa hubungan darah tidak berarti apapun baginya. Alon kemudian mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi bertanya mengapa perang ini terjadi. Menurutnya, jawabannya pasti berkaitan dengan pengumpulan iman melalui rasa takut. Karaan terlihat tertarik mendengar hal itu. Alon menjelaskan bahwa Karaan belum cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan Divine Blood sepenuhnya. Karena itu, ia membutuhkan iman dalam jumlah besar dan cara tercepat mendapatkannya adalah dengan menaklukkan koloni melalui ketakutan. Karaan tertawa dan mengakui bahwa tebakan Alon benar. Karsem yang mendengar percakapan itu tampak terkejut karena Alon mengetahui banyak hal. Padahal sebenarnya sebagian besar adalah tebakan Alon berdasarkan informasi yang ia miliki. Namun Karaan menganggap semuanya sudah terlambat. Menurutnya, makhluk yang ia sembah akan segera menguasai kota ini. Sambil menginjak lantai istana, Karaan mengaktifkan sejumlah besar lingkaran sihir yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Lingkaran sihir itu memenuhi seluruh area istana. Karaan mengungkapkan bahwa selama percakapan berlangsung, ia sebenarnya hanya membeli waktu. Lingkaran sihir tersebut adalah ritual pemanggilan. Dalam beberapa saat, para anomali akan bermunculan tanpa henti di seluruh kerajaan. Ia bahkan mengucapkan salam perpisahan kepada Alon karena yakin semua orang akan mati. Ketika Alon bertanya apa yang sebenarnya akan diperoleh Karaan dari semua ini, pangeran itu menjawab dengan penuh kegembiraan bahwa dirinya akan menjadi rasul makhluk tersebut dan memerintah dunia. Mendengar jawaban itu, Alon akhirnya memahami kesalahan terbesar Karaan. Dengan tenang, Alon mengatakan ada dua hal yang tidak diketahui Karaan. Pertama, makhluk yang ingin dipanggil Karaan sebenarnya sudah lama muncul. Makhluk itu hanya memanfaatkan rasa iri dan kebencian Karaan untuk mengumpulkan iman dengan lebih mudah. Dengan kata lain, Karaan telah ditipu. Karaan langsung terkejut mendengar hal itu. Namun Alon belum selesai. Ia mengatakan bahwa bukan hanya Karaan yang membeli waktu selama percakapan tadi. Kemudian Alon membentuk segel sihir. Di belakangnya, Blackie muncul seolah sudah menunggu momen tersebut. Water Freezing Cell 6 Volt segera diaktifkan dan 6 segel es terbentuk secara bersamaan. Sementara itu, di salah satu menara koloni, Baba Yaga ketiga yang dikenal sebagai Flame Ghost, Acharon, mengawasi situasi dengan frustrasi. Di sekitarnya terdapat 8 prajurit yang tidak sadarkan diri. Mereka bukan dibunuh, melainkan dibuat pingsan agar tidak dapat bergerak selama 1 hari penuh. Semua itu dilakukan karena pertemuan rahasia yang diadakan seorang pada fajar hari sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, seorang mengungkapkan bahwa Charmexes III telah dibunuh dan Karaan bekerja sama dengan para anomali yang menyerang koloni. Acharon sebenarnya ingin melarikan diri dari kota sejak mengetahui kebenaran itu. Namun ia tidak berani. Alasannya sederhana. Seorang telah mengatakan bahwa siapapun yang mencoba kabur akan dibunuh olehnya. Dan semua orang tahu bahwa seorang selalu menepati ucapannya. Tidak hanya itu, seorang juga jauh lebih kuat daripada siapapun yang hadir saat itu. Ketika Acharon sedang mengeluh, Kazan yang dijuluki Galos datang menghampirinya. Keduanya membicarakan rencana yang telah mereka jalankan sepanjang hari. Atas strategi Lime, para Baba Yaga dan petarung tingkat tinggi diam-diam memindahkan warga menuju Kolosem. Tujuannya agar seluruh penduduk dapat dikumpulkan dalam satu tempat yang lebih mudah dilindungi ketika pertempuran pecah. Mereka juga menonaktifkan para prajurit yang masih setia kepada kerajaan tanpa membunuh mereka dan mengirim semuanya ke Kolosem. Acharon tetap mengeluh bahwa seluruh situasi ini gila. Menurutnya mereka seharusnya kabur saja daripada bertahan. Namun Kazan mengatakan bahwa dirinya lebih memilih mati terhormat daripada hidup sebagai pengecut. Meski berkata begitu, keduanya tetap meragukan apakah Alon benar-benar mampu menghentikan para anomali. Mereka tahu Alon sangat kuat, tetapi jumlah monster yang akan datang kali ini terlalu banyak. Saat percakapan itu berlangsung, tiba-tiba mereka merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari istana kerajaan. Sesaat kemudian ledakan besar mengguncang langit. Keduanya segera melihat ke arah istana. Dari sana muncul gelombang anomali dalam jumlah luar biasa besar. Monster-monster menyeramkan yang menyerupai gabungan laba-laba dan binatang buas berjatuhan dari langit. Jumlahnya begitu banyak hingga membuat Acharon dan Kazan putus asa. Mereka bahkan merasa tidak ada harapan lagi. Namun sesuatu terasa aneh. Monster-monster itu seharusnya sudah menghantam tanah. Tetapi tidak ada suara kehancuran yang terdengar. Ketika mereka melihat lebih teliti ke atas langit, mereka menemukan penyebabnya. Di atas koloni telah berdiri sebuah pohon hitam raksasa. Pohon itu begitu besar hingga menutupi wilayah sekitar istana kerajaan. Ratusan bahkan ribuan anomali tergantung di cabang-cabangnya seperti buah yang dipanen. Cabang-cabang hitamnya membelah langit menjadi ribuan bagian. Pohon raksasa itu menjulang seperti benteng yang melindungi koloni.
Dan Acharon serta Kazan hanya bisa menatap pemandangan tersebut dengan keterkejutan yang luar biasa. Setelah pohon hitam yang muncul dari istana kerajaan membelah langit dan bumi dengan cabang-cabangnya, terdengar jeritan mengerikan dari para anomalous entity. Ribuan makhluk itu menjerit bersamaan hingga suara mereka mengguncang seluruh koloni. Tak lama kemudian, pohon hitam tersebut perlahan menghilang. Buah-buah yang sebelumnya menggantung di ujung cabang mulai berjatuhan. Namun buah-buah itu bukanlah buah biasa. Mereka adalah ratusan hingga ribuan anomalous entity yang sebelumnya tertangkap oleh cabang-cabang pohon hitam. Saat menghantam tanah, tubuh mereka hancur berkeping-keping seperti buah busuk yang dilempar dari ketinggian. Acharon yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa melongo. Ia segera memahami siapa pelakunya. Di dalam istana saat itu hanya ada satu orang yang mampu melakukan hal semacam itu. Alon. Acharon teringat pembicaraannya dengan Kazan sebelumnya. Ia pernah mengatakan bahwa Alon mungkin hanya sedikit lebih kuat daripada seorang. Namun setelah menyaksikan ribuan anomalous entity dihancurkan dalam sekejap, Acharon merasa penilaiannya sangat keliru. Ia mengetahui betapa kuatnya seorang. Dalam setiap pertempuran melawan para anomalous entity, seorang selalu menjadi kekuatan terbesar koloni. Acharon bahkan merasa jika seluruh Baba Yaga lain mati, ia masih bisa menerima kenyataan itu. Tetapi jika seorang mati, maka pertarungan benar-benar telah berakhir. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menggantikannya. Namun pemandangan yang diciptakan Alon jauh melampaui tingkat kekuatan yang ia bayangkan. Tanpa sadar Acharon bergumam bahwa Alon terlihat seperti dewa. Kazan yang berada di sampingnya juga mengakui bahwa rumor tentang Alon ternyata tidak berlebihan. Namun situasi belum selesai. Ledakan besar kembali terjadi dari arah istana. Gelombang baru anomalous entity bermunculan dan mulai keluar dalam jumlah besar. Acharon langsung mengumpat. Ia tidak percaya setelah ribuan makhluk dibunuh, masih ada lebih banyak lagi yang tersisa. Kazan segera menyuruhnya membawa para prajurit yang pingsan menuju Kolosseum. Keduanya pun segera bergerak. Di sisi lain, Alon memperhatikan situasi dari dalam istana yang setengah hancur. Ia melihat pohon hitam menghilang dan para anomalous entity berjatuhan dari langit. Dalam benaknya, ia menyimpulkan bahwa rencananya berhasil. Perhatian Karaan berhasil dialihkan, warga berhasil dievakuasi, dan pasukan koloni telah bergerak sesuai rencana. Di dekatnya terdengar tawa kosong. Karaan masih hidup, tubuhnya sudah tidak berbentuk manusia normal. Hanya satu kaki yang masih tersisa utuh. Tubuhnya penuh lubang besar yang seharusnya mematikan manusia biasa. Namun tubuh itu terus beregenerasi. Lebih tepatnya, tubuh Karaan sedang berubah. Ia perlahan menjadi sesuatu yang menyerupai anomalous entity. Meski melihat perubahan itu, Alon tidak terkejut. Sejak awal ia telah menduga Karaan memiliki kartu tersembunyi. Sikap Karaan yang terlalu percaya diri bahkan ketika berhadapan langsung dengannya sudah menjadi petunjuk. Karaan kemudian mengatakan bahwa Alon tidak perlu khawatir. Meskipun sebagian besar anomalous entity telah dihancurkan, masih banyak yang tersisa. Benar saja, dari luar area istana, gelombang baru anomalous entity mulai bermunculan. Alon menyadari bahwa ternyata terdapat dua lingkaran pemanggilan. Karaan tersenyum puas. Ia mengatakan bahwa para ciptaannya akan terus menyebarkan ketakutan ke seluruh kota. Saat rasa takut mencapai puncaknya, sosok yang ia sembah akan muncul. Ia mengakui bahwa Alon memang mampu membunuh para anomalous entity yang ada di depan matanya. Tetapi Karaan bertanya apakah Alon mampu mengulang hal yang sama 100 kali atau 200 kali. Di belakang Karaan, lingkaran sihir baru mulai terbentuk. Menurutnya, pasukan milik Divine Blood tidak terbatas. Yang dipanggil ke koloni hanyalah sebagian kecil saja. Karaan bertanya berapa lama Alon mampu bertahan melawan pasukan tanpa akhir seperti itu. Alon memahami logika tersebut. Jika semuanya benar, maka perang berkepanjangan jelas menguntungkan pihak musuh. Namun Alon tidak panik. Pertama,
Ia merasa Karaan kemungkinan besar sedang membesar-besarkan kenyataan. Tidak masuk akal jika hanya dalam beberapa bulan Divine Blood mampu menciptakan pasukan sebanyak itu. Kedua, bahkan jika semuanya benar, Alon tidak berniat bertahan di sana selamanya. Ketika Karaan kebingungan mendengar jawaban itu, kilat emas tiba-tiba muncul. Seorang muncul di hadapan Alon dengan tubuh yang dibungkus cahaya kemasan. Tanpa ragu, ia meraih Alon dan membawa pria itu pergi dengan kecepatan luar biasa. Karaan hanya bisa menatap kosong tempat Alon menghilang. Tidak lama kemudian, ia menyadari sesuatu. Seluruh warga koloni ternyata telah dikumpulkan dan dilindungi di Kolosseum. Para Baba Yaga dan para pejuang telah bergerak diam-diam. Ia baru memahami bahwa dirinya telah dimainkan sejak awal. Setelah berhasil meninggalkan istana bersama seorang, Alon mengucapkan terima kasih kepadanya. Seorang langsung menanyakan kondisi Alon dengan cemas. Alon mengatakan dirinya baik-baik saja. Ia kemudian menepuk kepala seorang dan melihat ke arah Kolosseum. Pertempuran ternyata sudah dimulai. Keadaan di sana sangat kacau. Terdengar rintihan para korban. Mayat Anomalous Entity dan para pejuang berserakan di mana-mana. Penia dan Evan segera menghampiri Alon. Dari laporan mereka, Alon mengetahui bahwa rencana berjalan sesuai harapan. Seluruh warga berhasil dipindahkan ke Kolosseum. Korban sipil dapat ditekan semaksimal mungkin. Namun itu bukan akhir masalah. Karena musuh sebenarnya masih belum muncul. Tiba-tiba terdengar suara penuh kebencian dari langit. Karaan muncul kembali, namun wujudnya kini jauh lebih mengerikan. Sebagian besar tubuhnya telah berubah menjadi makhluk menyerupai Anomalous Entity. Bahkan matanya pun sudah kehilangan bentuk manusia. Karaan berteriak bahwa trik-trik kecil Alon tidak akan mengubah hasil akhir. Bersamaan dengan itu, para Anomalous Entity mulai mengepung Kolosseum. Lingkaran sihir baru muncul di segala arah. Para pejuang mulai mengumpat karena situasi yang semakin buruk. Alon juga bersiap menggunakan sihir. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Karaan tiba-tiba membengkak. Awalnya hanya bagian punggungnya, lalu seluruh tubuhnya mulai berubah secara grotes. Karaan kebingungan. Ia menatap tubuhnya sendiri dengan panik. Ia segera memohon kepada Divine Blood yang selama ini ia sembah. Karaan berteriak agar janjinya ditepati. Ia mengatakan akan memberikan segalanya. Ia akan mengorbankan semua orang yang ada di sana. Ia akan memenuhi seluruh perjanjian yang dibuat. Namun tidak ada jawaban. Tubuhnya terus membesar tanpa terkendali. Kulitnya mulai robek, dagingnya meledak, tulang-tulangnya hancur. Jeritan Karaan berubah menjadi ratapan putus asa. Ia terus memohon sambil menjerit kesakitan. Namun makhluk yang ia sembah sama sekali tidak peduli. Akhirnya tubuh Karaan pecah sepenuhnya. Dari dalam tubuhnya muncul sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kaki laba-laba raksasa menembus keluar. Ukurannya bahkan lebih tinggi daripada Kolosseum. Para pejuang yang menyaksikannya hanya bisa terdiam. Makhluk itu terus keluar dari tubuh Karaan yang telah hancur. Dengan suara kosong yang menggema ke seluruh area, makhluk tersebut memerintahkan semua orang untuk bersujud. Tubuh raksasa itu terus muncul sedikit demi sedikit sambil menghancurkan sisa-sisa tubuh Karaan. Kemudian, di hadapan Alon, para Baba Yaga, para pejuang, dan seluruh warga koloni. Sosok yang menamakan dirinya sebagai Poison Swallower akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Alon dan semua orang yang berada di Kolosseum menahan napas saat melihat sosok Divine Blood yang menjulang jauh lebih besar daripada bangunan Kolosseum itu sendiri. Makhluk yang menyebut dirinya Poison Swallower berdiri di hadapan mereka. Alon mendongak menatapnya. Di sekelilingnya terdengar napas kasar para petarung. Bukan hanya satu atau dua orang. Hampir seluruh petarung yang hadir bernapas berat seolah baru saja bertarung tanpa henti selama berjam-jam. Padahal tidak ada pertempuran yang sedang berlangsung. Anomalous Entity yang sebelumnya menyerang bahkan kini menundukkan tubuh mereka di hadapan Poison Swallower. Sebagian tampak seperti sedang memberi penghormatan.
Sebagian lainnya tampak seperti sedang ketakutan. Namun hanya dengan kemunculan Poison Swallower saja, suasana berubah mencekik. Seolah udara itu sendiri menjadi lebih berat. Alon mendengar erangan tertahan dari Evan di belakangnya. Ia memahami alasan semua orang bereaksi seperti itu. Kehadiran Poison Swallower saja sudah cukup untuk menekan naluri hidup makhluk di sekitarnya. Meski begitu, Alon memaksa dirinya mengatur napas dan menenangkan pikirannya. Situasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang ia inginkan. Tujuan sebenarnya bukanlah membunuh Karaan. Yang ingin ia hadapi sejak awal adalah Divine Blood yang menjadi akar seluruh masalah koloni. Saat Alon berhasil mengembalikan pernapasannya ke kondisi normal dan bersiap bergerak, suara Poison Swallower menggema ke seluruh area. Poison Swallower memanggilnya dengan sebutan Star Eater. Mendengar itu, Alon segera memerintahkan Penia dan Evan untuk membawa semua orang masuk ke dalam Kolosseum dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Penia dan Evan segera bergerak bersama para petarung lainnya. Poison Swallower tidak menghentikan mereka. Ia bahkan tidak menunjukkan minat terhadap tindakan mereka. Perhatiannya hanya tertuju pada Alon. Sekali lagi ia menanyakan apakah Alon benar-benar Star Eater. Alih-alih menjawab, Alon balik bertanya mengapa ia dipanggil dengan gelar tersebut. Poison Swallower mengatakan bahwa Alon sendiri bahkan tidak memahami apa dirinya sebenarnya. Menurutnya, sangat aneh seorang makhluk dunia ini bisa menjadi sosok yang diperbincangkan oleh para Divine Blood tingkat tinggi. Alon meminta penjelasan, namun Poison Swallower menolak. Menurutnya, menjelaskan sesuatu kepada orang yang akan segera mati hanyalah tindakan sia-sia. Alon menyindir kesombongan Poison Swallower yang menggunakan manusia untuk mengumpulkan iman. Poison Swallower menjawab bahwa semua itu hanya dilakukan karena metode tersebut dianggap paling efisien. Ketika Alon bertanya apakah cara itu berhasil, Poison Swallower mengakui hasilnya tidak terlalu memuaskan. Ia menyadari bahwa tanpa mencapai tingkat penciptaan, mengumpulkan iman melalui rasa takut jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Meski begitu, ia mengatakan kedatangan Alon membuat tindakannya tidak sepenuhnya sia-sia. Kemudian puluhan mata yang menempel di tubuh Poison Swallower bergerak ke segala arah. Benang-benang putih mulai keluar dari tubuhnya. Benang yang sangat tipis hingga hampir tidak terlihat. Dalam waktu singkat, benang itu menyebar ke seluruh koloni. Setelah itu Poison Swallower akhirnya memberikan informasi. Ia mengatakan bahwa Rod Eternal sedang berusaha membunuh Alon. Mendengar nama itu, Alon teringat informasi yang pernah diberikan Wanderer. Rod Eternal adalah salah satu pemimpin 4 faksi terbesar Divine Blood. Namun Alon sama sekali tidak memahami alasan dirinya diburu oleh sosok seperti itu. Poison Swallower kemudian menyuruh Alon berhenti melawan. Menurutnya, jika Rod Eternal benar-benar mengincarnya, maka kematian Alon hanyalah masalah waktu. Sekalipun berhasil selamat, masa depan yang menunggunya hanya jalan penuh penderitaan. Alon bertanya apakah itu berarti ia harus menyerahkan hidupnya kepada Poison Swallower. Poison Swallower menjawab ya. Alon langsung menolak. Penolakan itu diterima Poison Swallower tanpa emosi. Ia hanya mengatakan bahwa jika demikian, maka ia harus membunuh Alon. Langit segera berubah. Jaring laba-laba raksasa terbentang di atas seluruh koloni. Dari sela-sela jaring itu menetes cairan beracun. Poison Swallower menyatakan bahwa Alon kini berada di dalam wilayah miliknya. Ia ingin melihat berapa lama Alon bisa bertahan hidup di sana. Alon menatap langit yang kini berubah menjadi semacam atap raksasa. Racun terus menetes ke tanah. Setiap tetes yang menyentuh permukaan langsung melelehkan tanah dan batu. Bau menyengat memenuhi udara. Bahkan satu tetes racun saja tampak cukup untuk membunuh manusia biasa seketika. Pada saat yang sama, Anomalous Entity yang sebelumnya diam mulai bergerak kembali menuju Kolosseum. Situasi menjadi semakin buruk, namun Alon tetap tenang. Ia memanggil Seorang dan memintanya menjaga Kolosseum. Seorang langsung menerima perintah itu. Tubuhnya berubah menjadi kilat emas.
Dengan kecepatan luar biasa, ia mulai membantai anomalous entity yang mendekati Colosseum. Di setiap jalur yang dilewatinya hanya tersisa mayat para monster. Sementara itu Alon terus memperhatikan langit. Racun semakin deras turun. Bahkan penghalang sihir yang ia ciptakan langsung meleleh ketika terkena racun tersebut. Bagi Alon, menghindari hujan racun tanpa henti itu bukan perkara mudah. Namun ia tetap mengamati pergerakan setiap tetes. Sebuah tetesan racun akhirnya jatuh tepat ke arahnya. Jaraknya terlalu dekat untuk dihindari. Waktu yang tersedia juga tidak cukup untuk menciptakan pertahanan biasa. Namun Alon yang sekarang berbeda dari sebelumnya. Ia mengembuskan napas perlahan. 6 water freezing cell muncul di belakangnya. Saat racun hampir menyentuh tubuhnya, bola kecil muncul dan lenyap dari tangannya. Dunia langsung membeku. Racun yang sedang jatuh membeku di udara. Anomalous entity yang sedang berlari ikut membeku. Seluruh area berubah menjadi dunia es. Poison Swallower menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Namun pembekuan itu tidak berhenti di sana. Es terus merambat melalui racun yang turun dari langit. Kemudian menjalar ke seluruh jaring laba-laba yang menutupi koloni. Poison Swallower segera bereaksi. Benang-benang baru keluar dari tubuhnya dan membungkus es tersebut. Racunnya mulai melelehkan es satu per satu. Dengan cepat ia menghancurkan seluruh lapisan es yang menyebar. Sejak awal Poison Swallower memang berhati-hati terhadap Alon. Ketertarikan Divine Blood tingkat tinggi terhadap Alon membuatnya waspada. Ia semula berniat menangkap Alon hidup-hidup dan mencari tahu alasannya. Namun setelah melihat kekuatan itu, ia menyadari bahwa Alon tidak bisa diremehkan. Karena itulah ia memutuskan untuk membunuhnya. Namun saat Poison Swallower mencari keberadaan Alon, ia tidak menemukannya dimanapun. Alon telah menghilang. Pada saat yang sama, sebuah bintang muncul di langit. Bintang itu segera melebar dan berubah menjadi Milky Way. Poison Swallower sempat mengalihkan beberapa matanya ke arah langit. Namun kemudian ia merasakan gelombang mana yang mengerikan dari bawah. Semua matanya langsung menoleh ke tanah. Di sana berdiri Alon. Di sekelilingnya terbentuk cincin mana yang sangat besar hingga bahkan Poison Swallower merasakan bahaya. Alon menatap langit dengan ekspresi tenang. Ia mengatakan bahwa memanggil sesuatu menggunakan mana memang membutuhkan waktu terlalu lama. Kemudian ia mengucapkan sebuah panggilan. Ia memanggil sekutu yang telah mengikat perjanjian dengannya. Bersamaan dengan kata-kata itu, sosok dewa pelindung yang terikat dengan Alon mulai muncul ke dunia. Basiliora, sang penerima, sosok yang telah lama berhubungan dengan Alon akhirnya menampakkan dirinya di medan perang. Alon menyadari bahwa harapan mulai tumbuh di hati para petarung koloni setelah kemunculan Blackwood dan Basiliora, tetapi dirinya sendiri justru memahami bahwa situasi sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang terlihat. Di atas langit, Basiliora sedang bertarung melawan Poison Swallower. Di bawah, seorang terus bergerak seperti kilat emas untuk membantai anomalous entity yang menyerbu Colosseum. Sementara itu, Alon sendiri menjadi penopang seluruh medan perang. Ia terus mempertahankan Frozen Wasteland yang membekukan racun Poison Swallower. Ia juga terus menggunakan Thunder God Form untuk membunuh anomalous entity yang lolos dari seorang. Kepalanya mulai terasa panas akibat perhitungan sihir yang dilakukan tanpa henti. Meski dari luar terlihat seolah seluruh koloni telah tertutup es, kenyataannya keadaan itu hanya bisa dipertahankan karena Alon terus memperkuat sihir tersebut setiap saat. Racun milik Poison Swallower terlalu kuat untuk dibekukan sekali lalu dibiarkan begitu saja. Jika Alon berhenti memperkuat sihirnya, racun itu akan segera menghancurkan seluruh lapisan es. Selain itu, jumlah anomalous entity yang terus bermunculan juga jauh melebihi perkiraannya. Seorang memang sangat kuat. Di setiap tempat yang ia lewati, tidak ada satupun monster yang tersisa hidup. Namun jumlah musuh terus bertambah tanpa henti. Alon menyadari bahwa tanpa metode baru yang berhasil ia kembangkan sebelumnya, korban jiwa sudah pasti akan muncul dalam jumlah besar.
Meski begitu, keadaan saat ini hanyalah kondisi yang dipertahankan secara paksa. Belum ada jaminan kemenangan. Satu-satunya alasan Alon masih bisa sedikit tenang adalah karena Basiliora. Dengan dukungan sihir Alon, Basiliora berhasil menekan Poison Swallower. Basiliora yang telah menyatu dengan Blackie bahkan mulai mendominasi pertarungan. Saat melihat kesempatan muncul, Alon segera mengumpulkan mana. 6 Water Freezing Seal bergerak sesuai kehendaknya. Kemudian ia mengaktifkan sihir Spirit Wood. Duri-duri hitam tajam langsung tumbuh dari armor tinta hitam yang membungkus tubuh Basiliora. Duri-duri itu menembus tubuh Poison Swallower. Poison Swallower menjerit keras. Tubuh raksasanya menggeliat hebat. Darah merah menyembur dari berbagai bagian tubuhnya. Melihat serangan itu berhasil, Alon sempat merasa lega. Namun sesaat kemudian salah satu mata Poison Swallower menatap langsung ke arahnya. Poison Swallower mengakui bahwa dirinya telah meremehkan Alon. Ia juga mengakui bahwa alasan para Divine Blood tingkat tinggi memasang buruan terhadap Alon memang bukan tanpa sebab. Lalu ia mengatakan bahwa karena keadaan sudah sejauh ini, ia tidak punya pilihan lain. Saat itu Alon melihat sesuatu yang mengejutkan. Istana kerajaan yang berada jauh di sana mulai tenggelam. Tanah retak dengan suara mengerikan. Seluruh area di sekitar istana perlahan amblas. Awalnya Alon mengira tanah sedang runtuh. Namun ia segera menyadari kebenarannya. Di bawah istana terdapat sebuah mulut. Mulut raksasa yang ukurannya cukup besar untuk menelan seluruh istana kerajaan sekaligus. Makhluk itu kemudian bergerak. Tanah bergetar hebat saat ia merayap ke arah Kolosseum. Poison Swallower menyebut makhluk itu sebagai Devourer. Alon langsung memahami bahaya yang sedang mendekat. Jika Devourer berhasil mencapai Kolosseum, seluruh warga yang telah dievakuasi akan musnah. Pikirannya bekerja dengan kecepatan maksimal. Ia mencoba mencari cara untuk menghentikan Devourer. Namun tidak ada sihir yang dimilikinya saat ini yang mampu menghentikan makhluk sebesar itu. Alon segera memutuskan untuk memperluas Frozen Wasteland dan mengubah Kolosseum menjadi masa es raksasa yang tidak mungkin ditelan. Namun tepat ketika ia hendak melakukannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Devourer ternyata tidak lagi menuju Kolosseum. Makhluk itu sudah berada tepat di bawah dirinya. Mulut raksasa itu terbuka lebar dari bawah tanah. Pada saat yang sama, benang-benang tak terlihat milik Poison Swallower berkumpul dan membentuk jebakan. Tubuh Alon langsung terikat. Poison Swallower ternyata sudah memperkirakan pilihan yang akan diambil Alon. Ia sengaja memancing perhatian Alon menuju Kolosseum. Saat Alon fokus memikirkan keselamatan warga, Devourer bergerak untuk menelannya. Poison Swallower menyuruhnya mati. Mulut Devourer mulai menutup. Suara gesekan mengerikan bergema dari dalam rahang raksasa itu. Alon segera menganalisis situasi. Meski terlihat putus asa, sebenarnya keadaan ini masih sedikit lebih baik daripada skenario terburuk yang ia bayangkan. Jika Devourer langsung menelan Kolosseum, ia tidak akan mampu melakukan apapun. Namun sekarang kedua Divine Blood itu justru memusatkan serangan kepada dirinya. Artinya, jumlah hal yang harus ia lindungi berkurang. Masalahnya, ia tetap harus membuat pilihan. Ia bisa melepaskan pertahanan langit dan menyelamatkan dirinya dari Devourer. Atau tetap mempertahankan pertahanan langit dan memotong benang Poison Swallower menggunakan mana barrier. Setelah berpikir cepat, Alon memilih memotong benang. Masih ada sedikit waktu sebelum mulut Devourer menutup sepenuhnya. Namun tepat saat ia mengambil keputusan itu, gelombang mana yang mengerikan muncul. Alon menoleh. Darah merah yang keluar dari tubuh Poison Swallower mulai melayang ke langit. Benang-benang putih miliknya ikut berkumpul dan membentuk sesuatu. Perlahan sebuah mawar merah raksasa muncul di udara. Penampilannya sangat indah. Namun Alon segera menyadari bahaya sesungguhnya. Melalui penglihatannya terhadap mana, ia melihat bahwa mana di sekitar mawar itu sedang dimusnahkan. Bukan diserap, bukan dihancurkan, tetapi benar-benar dihapus dari keberadaan.
Alon langsung memahami struktur sihir tersebut. Mawar itu sebenarnya adalah racun. Racun yang begitu mematikan hingga jumlah sekecil apapun cukup untuk membunuh makhluk hidup. Dan skala sihir itu sangat besar. Jika mawar tersebut mekar sepenuhnya, racunnya akan menyelimuti seluruh koloni. Bahkan mungkin jauh melampaui wilayah koloni. Poison Swallower mengakui bahwa itu adalah kartu terakhirnya. Awalnya ia tidak berniat menggunakan kemampuan tersebut karena membunuh semua orang tidak akan menghasilkan iman yang berguna. Namun sekarang ia tidak punya pilihan lain. Alon langsung menyadari bahwa mawar itu harus dihentikan. Jika mekar, semua warga koloni akan mati. Para petarung akan mati. Penia dan Evan juga akan mati. Namun waktu yang tersisa tidak cukup. Ia harus menyelamatkan diri dari Devourer. Ia harus menghentikan Poison Swallower. Ia harus mempertahankan pertahanan racun. Dan ia harus melindungi semua orang. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, keraguan muncul di mata Alon. Sementara itu, seorang melihat seluruh keadaan tersebut. Ia melihat Alon terikat oleh benang Poison Swallower. Ia melihat Devourer hendak menelan Alon. Ia juga melihat mawar merah yang akan membunuh semua orang. Seorang langsung mencoba menyelamatkan Alon. Ia menyerang benang Poison Swallower dengan kekuatan Thunder God Transformation. Namun benang itu bahkan tidak tergores. Ia lalu menyerang Devourer berkali-kali. Tetapi makhluk itu sama sekali tidak bergerak. Sebaliknya, lengan kanan seorang justru hancur karena benturan. Situasi terus memburuk. Karena seorang berhenti memburu monster, anomalous entity mulai membanjiri area sekitar Colosseum. Basiliora yang kehilangan sebagian dukungan Alon juga mulai terdesak oleh Poison Swallower. Hanya dalam hitungan puluhan detik, keadaan berubah menuju kehancuran total. Dan seorang tidak bisa melakukan apapun. Ia menatap lengan kanannya yang patah. Perasaan tidak berdaya memenuhi dirinya. Ia teringat Yutia. Ia teringat Rin, dua orang yang menurutnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Jika mereka yang berada di sini, mungkin keadaan tidak akan menjadi seburuk ini. Seorang mengetahui kenyataan itu. Ia juga mengetahui satu hal lain. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Pandangannya jatuh pada esens yang bersinar seperti petir emas. Esens Golden Manet Tribe, kekuatan terakhir yang belum ia ambil. Kekuatan yang selama ini ia hindari. Karena ia mengetahui harga yang harus dibayar. Keraguan sempat muncul, namun hanya sesaat. Tidak ada pilihan lain. Jika ia ingin menyelamatkan Alon. Jika ia ingin mengubah keadaan. Maka ia harus melakukannya. Seorang akhirnya mengambil keputusan. Pada saat itu juga kesadarannya berpindah ke dalam sanktuari. Langit malam gelap membentang di atasnya. Bulan bersinar redup. Di sana telah menunggu sosok Bisman berambut emas dan bermata merah. Sosok yang sama seperti sebelumnya. Bisman itu menatap seorang, lalu bertanya apakah ia sudah siap. Siap meninggalkan segalanya. Siap menerima kekuatan Abominable Blood. Sergius, salah satu kardinal Rosario yang melayani Dewi Sironia, belakangan merasakan sesuatu yang aneh terhadap Yutia. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaan biasa. Namun semakin lama, keraguan itu semakin kuat. Saat itu Yutia sedang berdiri di dekat jendela kantornya sambil memandang pemandangan Rosario. Sergius memanggilnya. Yutia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela seakan tidak mendengar apapun. Baru setelah Sergius memanggilnya untuk kedua kalinya, Yutia tersadar dan kembali memasang senyum lembut seperti biasanya. Sergius kemudian melaporkan bahwa tugas yang pernah diperintahkan Yutia mengenai desa di wilayah timur telah selesai dilaksanakan. Mendengar itu, Yutia tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengingat apa yang dimaksud Sergius. Ia kemudian berterima kasih dan memuji pekerjaan Sergius. Percakapan mereka berakhir seperti biasa. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun justru itulah yang membuat Sergius semakin yakin ada sesuatu yang berubah. Selama bertahun-tahun ia mengenal Yutia.
Hubungan mereka memang tidak selalu baik pada awalnya, tetapi cukup lama bagi Sergius untuk memahami kepribadian wanita itu. Yutia yang ia kenal adalah seseorang yang mengingat segalanya. Bukan hanya hal-hal penting, bahkan detail-detail kecil pun jarang luput dari perhatiannya. Kadang-kadang kemampuan Yutia mengingat berbagai hal bahkan terasa seperti seseorang yang bisa melihat masa depan. Namun akhir-akhir ini semuanya berbeda. Yutia mulai sering lupa, ia bahkan terkadang lupa perintah yang ia berikan sendiri. Bukan berarti kecerdasannya menurun. Dalam segala hal lainnya, ia tetap Yutia yang sama. Tetapi justru karena itulah perubahan kecil tersebut terasa semakin mencurigakan bagi Sergius. Ia berdiri lama di depan pintu kantor Yutia sambil terus memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sisi lain, seorang kembali berada di dalam sanktuari tempat Essence Golden Manet Tribe berada. Di hadapannya berdiri Bisman berambut emas yang sama seperti sebelumnya. Bisman itu kembali menanyakan apakah seorang benar-benar siap menerima fragmen kekuatan tersebut. Kali ini seorang menjawab tanpa ragu. Ia membutuhkan kekuatan. Bisman itu tampak tertarik melihat perubahan sikap seorang. Belum lama sebelumnya seorang masih ketakutan terhadap kekuatan tersebut. Namun sekarang ia datang dengan tekad yang begitu kuat. Seorang memintanya segera memberikan kekuatan itu. Namun Bisman itu tidak langsung melakukannya. Ia mengatakan bahwa waktu di sanktuari berjalan sangat lambat dibanding dunia luar sehingga seorang tidak perlu terburu-buru. Kemudian ia kembali menjelaskan harga yang harus dibayar. Harga pertama adalah kegagalan mengendalikan kekuatan. Jika itu terjadi, tubuh seorang akan hancur dan ia akan kehilangan segalanya. Harga kedua adalah keberhasilan itu sendiri. Karena jika seorang berhasil menerima seluruh kekuatan Abominable Blood, dirinya tidak akan lagi menjadi dirinya yang sekarang. Essence memiliki sifat unik. Selama proses percobaan berlangsung, usia penggunanya akan tertahan. Namun setelah semua tahap selesai, seluruh kedewasaan yang tertunda akan datang sekaligus. Harga ketiga bahkan lebih mengerikan. Seorang harus menerima seluruh ingatan para pengguna Essence sebelumnya. Nilai-nilai hidup mereka, pemikiran mereka, perasaan mereka, seluruh kehidupan mereka, semuanya akan mengalir ke dalam dirinya. Bisman itu menjelaskan bahwa banyak orang berhasil mencapai tahap terakhir. Namun tidak ada satupun yang berhasil menerima kekuatan Abominable Blood sepenuhnya. Baik saat mereka masih dikenal sebagai Golden Manet Tribe, saat mereka disebut Curse Clan, atau nama apapun yang mereka miliki sepanjang sejarah. Tidak ada yang berhasil. Seorang mendengarkan semuanya. Ia tidak takut menjadi cacat. Ia tidak takut kehilangan tubuhnya. Ia tidak takut terhadap rasa sakit. Yang ia takuti adalah hal terakhir. Ia takut kehilangan dirinya sendiri. Ia takut suatu hari nanti semua hal yang berharga baginya menjadi tidak berarti. Ia takut keluarga yang ia cintai tidak lagi terasa penting. Ia takut Alon menjadi orang asing baginya. Ia takut Rin, Yutia, Deus, Radan, dan semua orang yang ia sayangi berubah menjadi sosok yang tidak berarti. Itulah ketakutan terbesar seorang, karena mereka adalah segalanya baginya. Yutia yang menerima dirinya saat ia tidak memiliki siapapun. Rin yang selalu diam-diam merawatnya. Radan yang selalu mendengarkan keluhannya. Deus yang selalu menemaninya. Dan Alon, orang yang selalu mempertaruhkan hidupnya demi menyelamatkannya. Mereka semua terlalu berharga. Karena itulah selama ini seorang selalu menghindari tahap terakhir. Ia mampu melakukannya. Ia mampu memperoleh kekuatan itu. Tetapi ia memilih mundur. Namun kali ini berbeda. Dengan suara bergetar, seorang kembali meminta kekuatan tersebut. Bisman itu bertanya mengapa. Bukankah Alon tidak akan mati meskipun ia tidak menerima kekuatan itu? Bukankah semuanya masih bisa berakhir baik? Seorang menjawab tanpa ragu. Karena itu bukan yang diinginkan Alon. Ia memahami Alon lebih baik daripada siapapun.
Ia tahu Alon akan sangat menderita jika sesuatu terjadi pada orang-orang yang ingin ia lindungi. Dan seorang tidak ingin melihat hal itu. Meskipun dirinya harus kehilangan segalanya. Meskipun suatu hari nanti ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia tetap ingin melindungi mereka. Melindungi keluarganya. Melindungi Alon. Melihat tekad itu, Bisman tersebut akhirnya tertawa puas. Ia menerima keputusan seorang. Seorang terus mengingat semua kenangan berharganya. Ia memaksa dirinya mengingat satu persatu. Karena ia takut melupakannya. Ia takut semua kenangan itu menghilang. Kemudian Bisman itu memberikan selamat kepadanya. Ia menyebut seorang sebagai sosok yang kini mampu mengendalikan seluruh petir. Cahaya putih menyelimuti santuari. Segalanya menghilang. Sementara itu di dunia nyata, Alon berada dalam situasi paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Devourer hampir menutup mulut raksasanya. Poison Swallower tersenyum karena merasa kemenangan sudah berada di tangannya. Alon terus memikirkan jalan keluar. Waktu yang tersisa terlalu sedikit. Pilihan yang ia miliki terlalu terbatas. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mulut Devourer yang hampir tertutup tiba-tiba berhenti. Bukan karena sengaja berhenti, melainkan karena tidak mampu bergerak. Alon merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Aura pembunuh yang begitu kuat hingga membuat jantungnya terasa membeku. Ia segera mencari sumbernya, dan menemukannya. Seorang berdiri di sana, namun sosok yang dilihat Alon berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya kini menjulang lebih dari 2 meter. Rambut emasnya menjuntai hingga ke betis. Di atas kepalanya terdapat mahkota emas yang menyerupai lingkaran cahaya. Yang paling mencolok adalah matanya. Mata emas yang begitu dingin dan tanpa emosi hingga membuat siapapun bergidik. Meski penampilannya berubah drastis, Alon tetap langsung mengenalinya. Itu adalah seorang. Kemudian seorang menghilang. Pada saat yang sama, dunia mulai berubah. Siang hari perlahan ditelan malam. Langit terang menghilang. Kegelapan menyelimuti seluruh koloni. Bulan emas raksasa muncul di langit malam yang baru tercipta. Bulan yang seluruhnya terbuat dari petir emas. Cahayanya begitu kuat hingga siang hari seolah lenyap di telan malam. Seorang mengucapkan sebuah nama, rancang-rancang, lalu mengaktifkan tekniknya, Falling Moon. Bulan emas raksasa itu mulai jatuh dari langit. Alon kehilangan kemampuan berpikir sesaat ketika bulan emas milik seorang jatuh ke arah Devourer. Penglihatannya memutih. Pendengarannya dipenuhi dengingan tajam seperti suara elektronik. Untuk beberapa saat ia bahkan tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Ketika penglihatan dan pendengarannya kembali normal, hal pertama yang dilihatnya adalah tubuh Devourer yang hancur mengerikan. Mulut raksasa yang sebelumnya mampu menelan seluruh istana koloni telah lenyap hampir setengahnya. Darah merah mengalir deras seperti air terjun dari bagian tubuh yang terkoyak. Tubuh Devourer sendiri hangus terbakar petir dan mengeluarkan bau gosong yang menyengat. Divine Blood raksasa itu telah mati. Alon menatap pemandangan itu dalam diam. Kemudian muncul kebingungan. Beberapa saat lalu ia jelas terikat oleh benang Poison Swallower dan berada tepat di atas mulut Devourer. Namun sekarang posisinya berbeda. Saat menoleh, ia menyadari bahwa dirinya sedang digendong oleh seorang. Seperti seorang putri, Alon memandangi wajah seorang. Aura seorang berbeda, penampilannya berbeda, atmosfer yang mengelilinginya juga berbeda. Namun nalurinya mengatakan bahwa sosok di depannya memang seorang. Sebelum ia sempat bertanya apa yang telah terjadi, suara geraman terdengar dari kejauhan. Poison Swallower masih hidup, meskipun telah dihajar Basiliora, Blackie, dan serangan Falling Moon milik seorang, ia masih mempertahankan tubuhnya. Di atas kepalanya, bunga kematian mulai mekar. Mawar merah yang menyebarkan kematian kepada semua makhluk. Alon langsung menyadari bahaya yang ada di hadapannya. Kabut merah mulai menyebar ke seluruh langit koloni. Sudah terlambat. Jika bunga itu dihancurkan sebelum mekar, masih ada cara untuk menghentikannya.
Namun sekarang racun telah menyebar terlalu luas. Bahkan Alon tidak memiliki sihir yang mampu menghentikan kabut tersebut. Para prajurit melihatnya, para penyihir melihatnya, warga sipil juga melihatnya. Ketakutan kembali menyelimuti seluruh koloni. Alon mencoba memikirkan solusi. Setidaknya ia ingin melakukan sesuatu. Meski tubuhnya berada di batas kemampuan. Meski peluang keberhasilannya kecil, saat itulah seorang perlahan menurunkannya ke tanah. Alon memanggil namanya, namun seorang hanya menjawab singkat bahwa ia akan kembali. Kemudian ia menghilang. Ledakan dahsyat menyusul sesaat kemudian. Kecepatan seorang begitu tinggi hingga suara baru terdengar setelah tubuhnya lenyap. Di langit, tubuh seorang berubah menjadi sosok Thunder God. Petir emas menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun kali ini berbeda. Awan hitam mulai berkumpul di atas kepalanya. Seorang mengangkat tangannya, lalu mengucapkan satu kata, "Strike." Petir mulai turun. Badai petir raksasa menghantam seluruh koloni. Petir-petir itu turun seperti hujan yang ingin menghapus segala sesuatu dari dunia. Ketika seorang menurunkan tangannya sekali lagi, badai itu berhenti. Kabut merah yang memenuhi langit lenyap tanpa jejak. Bunga kematian milik Poison Swallower runtuh dan hancur. Poison Swallower tidak bisa mempercayainya. Ia yakin kemenangan sudah berada di tangannya. Namun semua itu dihancurkan dalam sekejap. Dalam kemarahannya, ia memutuskan untuk membunuh semua orang. Puluhan lingkaran sihir muncul di sekeliling tubuhnya. Jauh lebih banyak dibanding milik Karaan. Dari sana muncul gelombang anomalous entity dalam jumlah yang mengerikan. Jumlah mereka puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya. Seluruh langit kembali ditutupi benang. Poison Swallower menenun ratusan ribu lapisan benang untuk mencegah petir seorang mencapai dirinya. Jaring laba-laba raksasa menyelimuti seluruh koloni. Anomalous entity memenuhi udara dan daratan. Pada saat yang sama, Poison Swallower mulai menciptakan bunga kematian kedua. Keputusasaan kembali menyelimuti semua orang. Langit berubah abu-abu. Monster memenuhi segala arah. Bunga kematian menunggu untuk mekar. Semua orang merasa harapan mereka runtuh. Namun tiba-tiba terdengar suara retakan kecil. Petir emas muncul. Seorang kembali terlihat. Tubuhnya telah berubah lebih jauh. Ia bukan lagi sekadar pengguna petir. Ia telah menjadi petir itu sendiri. Cahaya emas memenuhi dunia. Kemudian seorang menghilang lagi. Sesaat kemudian seluruh ruang meledak oleh petir emas. Tidak ada yang bisa lagi melihat tubuh seorang. Yang terlihat hanyalah cahaya emas yang bergerak ke segala arah. Ratusan, ribuan, anomalous entity hancur setiap kali cahaya itu lewat. Semua orang hanya bisa menatap. Sebagian terkejut, sebagian kagum, sebagian tidak mampu berkata apa-apa. Poison Swallower berusaha memaksa bunga kematiannya mekar. Namun sebelum berhasil, seorang muncul tepat di atasnya. Ia menggunakan teknik rancang-lancang, arang. Tubuhnya berubah menjadi tombak petir emas. Ia menembus bunga kematian, lalu menghujam turun ke arah Poison Swallower. Petir emas membelah langit. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh koloni. Saat cahaya mereda, seorang telah berdiri di atas reruntuhan. Tubuh Poison Swallower pecah berkeping-keping. Lautan darah merah menyebar ke segala arah. Benang-benang yang menutupi langit menghilang. Matahari kembali bersinar, namun tidak seorang pun memandang matahari. Karena ada sesuatu yang jauh lebih terang daripada matahari. Seorang. Dengan kematian Devourer dan Poison Swallower, koloni berhasil lolos dari kehancuran. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Malam harinya, Alon berdiri memandangi koloni bersama Evan. Kota itu hancur. Sebagian besar bangunan runtuh. Istana kerajaan telah lenyap. Di pusat kota hanya tersisa lubang raksasa. Bahkan Evan yang sudah sering melihat kehancuran kota-kota lain mengakui bahwa koloni berada dalam kondisi paling buruk yang pernah ia lihat. Alon hanya mengangguk. Pikirannya berada di tempat lain. Ia menanyakan keadaan seorang.
Evan menjelaskan bahwa seorang hanya pingsan akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan. Kemungkinan ia akan bangun keesokan harinya. Alon merasa lega mendengarnya, namun kekhawatirannya belum hilang. Ia masih mengingat mata seorang. Mata emas yang dingin, mata yang terasa kosong, mata yang memandang dunia seolah tidak memiliki arti. Alon tahu telah terjadi perubahan besar pada seorang. Dan perubahan itu membuatnya merasa cemas. Keesokan harinya Karsem datang menemui Alon. Karsem mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia bahkan membungkuk dalam-dalam di hadapan Alon. Menurutnya, jika bukan karena Alon, seluruh koloni akan menjadi korban Divine Blood. Alon mencoba menghentikannya, namun Karsem bersikeras. Ia mengatakan bahwa seorang raja harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Karena itu ia tidak boleh melupakan bantuan yang telah menyelamatkan seluruh negeri. Alon kemudian meminta Karsem memusatkan perhatian pada pembangunan kembali koloni. Kondisi kota masih sangat buruk. Karsem kembali mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Setelah itu Evan datang membawa kabar baru dari Information Guild. Kabar tersebut berasal dari Caliban. Sebelumnya Caliban diketahui sedang menghadapi serangan Divine Blood. Alon langsung mengkhawatirkan Deus. Namun Evan menjelaskan bahwa Deus baik-baik saja. Bahkan Caliban berhasil melewati krisis tersebut. Bukan hanya karena Deus. Ada bantuan lain. Seseorang dalam bentuk Divine Blood raksasa membantu Caliban menghadapi musuh mereka. Yang lebih aneh lagi, makhluk itu mengaku dikirim oleh Alon. Mendengar laporan tersebut, Alon hanya bisa memasang ekspresi bingung. Ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang dibicarakan Evan. Karena dirinya tidak pernah mengirim Divine Blood manapun ke Caliban. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran berakhir, tanda tanya besar memenuhi pikirannya. Alon menatap Evan dengan ekspresi kosong setelah mendengar laporan mengenai Divine Blood yang membantu Caliban. Ia sempat mengira dirinya salah dengar. Karena itu ia kembali bertanya apa sebenarnya maksud pertanyaan Evan sebelumnya. Namun Evan mengulanginya tanpa ragu. Apakah Alon mungkin seorang dewa di kehidupan sebelumnya? Alon terdiam cukup lama, lalu ia balik bertanya apakah dari sudut pandang Evan dirinya benar-benar terlihat seperti dewa. Evan tidak langsung menjawab. Saat suasana menjadi aneh, Penia masuk ke dalam ruangan. Ia segera menyadari percakapan yang sedang berlangsung. Ketika mendengar topiknya tentang kemungkinan Alon adalah dewa di kehidupan sebelumnya, Penia justru tidak menolaknya. Menurutnya, kemungkinan itu tidak sepenuhnya mustahil. Evan juga setuju. Keduanya berpendapat bahwa pencapaian Alon selama ini sudah terlalu jauh melampaui manusia biasa. Alon tidak memahami alasan mereka. Namun Evan menjelaskan bahwa masalah terbesar justru karena Alon sendiri tidak menyadari betapa luar biasanya dirinya. Kebanyakan orang akan membanggakan pencapaian mereka. Sedangkan Alon bahkan tidak menyadari nilai dari apa yang telah ia lakukan. Setelah percakapan itu berakhir, Evan kembali menjelaskan informasi yang diterimanya. Bukan hanya Caliban yang diselamatkan. Di Raksas juga muncul kejadian serupa. Sebuah Divine Blood membantu mereka lalu menghilang begitu saja. Di wilayah utara, para barbar juga diselamatkan oleh seekor harimau raksasa yang bahkan menyebut nama Star Eater. Semakin banyak laporan yang muncul, semakin besar kebingungan Alon. Di satu sisi, kemunculan Divine Blood yang membantu pihak manusia jelas merupakan kabar baik. Namun di sisi lain, semuanya penuh misteri. Alon tidak memahami siapa mereka. Ia juga tidak memahami mengapa mereka bertindak atas namanya. Pikirannya semakin penuh. Ia masih harus mengembangkan sihirnya. Ia masih harus meningkatkan tingkat divinitasnya. Selain itu, pertempuran melawan Poison Swallower membuatnya menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Ia tidak mungkin melawan para Divine Blood sendirian. Musuh-musuh itu terlalu kuat. Untuk menghadapi mereka, ia membutuhkan rekan-rekan yang juga mampu berdiri melawan Divine Blood. Di tengah pemikiran itu, Penia mengingatkan satu hal penting. Seorang sudah sadar,
Alon langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia segera menuju tempat seorang beristirahat. Saat tiba di sana, Lime menyambut mereka. Lime menjelaskan bahwa kondisi seorang baik-baik saja. Tidak ada masalah besar. Mendengar itu Alon merasa sedikit lega. Ketika memasuki kamar, ia melihat seorang sedang berbaring sambil memandangi jendela. Begitu melihat Alon, wajah seorang langsung bersinar. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari menghampiri Alon. Ekor seorang bergerak cepat dengan penuh kegembiraan. Ia memeluk Alon erat-erat, kemudian langsung menanyakan keadaan Alon terlebih dahulu. Alon membalas dengan menepuk kepalanya seperti biasa. Ia lalu menanyakan kondisi seorang. Seorang menjawab dengan penuh semangat bahwa dirinya baik-baik saja. Melihat sikap seorang yang tampak normal, Alon sedikit tenang. Namun ia masih mengingat mata dingin yang diperlihatkan seorang saat pertempuran kemarin. Karena itu ia memutuskan untuk bertanya langsung. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirinya? Seorang langsung menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Ia menjelaskan tentang Abominable Blood. Ia menjelaskan tentang ujian terakhir Essence. Ia menjelaskan kekuatan yang diperolehnya. Alon terkejut ketika mendengar nama Abominable Blood muncul kembali. Namun yang lebih mengejutkan adalah kemampuan baru yang diperoleh seorang. Setelah menerima kekuatan itu, seorang mengaku mampu mengendalikan seluruh petir. Bukan hanya itu, ia juga memperoleh semua teknik dari para pengguna Essence sebelumnya. Seluruh pengalaman dan teknik yang diwariskan selama generasi kini berada dalam dirinya. Dengan bangga seorang mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi kekurangan dalam kemampuannya untuk melindungi Alon. Melihat ekspresi bangga itu, Alon tanpa sadar tersenyum. Ia kembali mengusap kepala seorang. Seorang tampak menikmati sentuhan itu. Namun setelah beberapa saat, Alon menatapnya dengan serius. Ia meminta seorang untuk segera memberitahunya apabila terjadi sesuatu. Seorang membalas tatapannya. Untuk sesaat mata emasnya tampak tenang. Lalu ia tersenyum seperti biasa. Menurutnya tidak ada masalah. Tubuhnya memang terasa agak aneh dan sedikit kaku. Namun ia yakin akan segera beradaptasi. Ia mengatakan bahwa dirinya akan cepat menguasai kekuatan itu dan terus melindungi Alon. Alon masih menyimpan kekhawatiran. Namun sebelum ia dapat bertanya lebih jauh, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras. Evan masuk dengan panik. Ia berteriak bahwa telah terjadi masalah besar. Poison Swallower hidup kembali. Semua orang langsung terkejut. Evan menunjuk ke arah luar jendela. Alon mengikuti arah yang ditunjuk. Di kejauhan, makhluk yang kemarin dibunuh oleh seorang memang berdiri kembali. Poison Swallower yang seharusnya sudah mati kini kembali mempertahankan bentuknya. Alon langsung mengerutkan dahi. Keadaan seorang belum sepenuhnya stabil. Dirinya sendiri juga masih jauh dari kondisi terbaik. Namun membiarkan Poison Swallower hidup jelas bukan pilihan. Tanpa ragu ia menerobos jendela dan menggunakan Thunder God Form untuk bergerak menuju lokasi makhluk itu. Sesampainya di sana, ia melihat para warga dan prajurit yang sedang membangun kembali koloni berhenti bekerja karena ketakutan. Semua menatap Poison Swallower. Alon juga menatapnya. Namun setelah melihat lebih jelas, ekspresinya berubah. Poison Swallower memang ada di sana. Benang-benangnya masih sama. Bentuk tubuhnya juga sama. Tetapi ada sesuatu yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya terlihat seperti bayangan hitam. Seolah bukan makhluk hidup, melainkan bayangan yang mengambil bentuk Poison Swallower. Saat Alon mencoba memahami situasi itu, sebuah suara terdengar. Suara yang sangat dikenalnya. Suara yang sama sekali tidak mungkin keluar dari Poison Swallower. Meo, Alon membeku. Ia menatap makhluk itu, lalu menyaksikan sesuatu yang mustahil. Kepala Poison Swallower yang dipenuhi puluhan mata mulai berubah bentuk. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berubah menjadi kepala raksasa milik Blackie. Untuk sesaat, pikiran Alon dipenuhi tanda tanya. Ia tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya.
Setelah melihat kepala Poison Swallower berubah menjadi kepala Blackie, Alon hanya bisa berdiri terpaku dalam kebingungan. Blackie memiringkan kepalanya sambil mengeong pelan. Dengan hati-hati Alon memanggil namanya. Blackie. Begitu mendengar suara Alon, makhluk itu langsung mengeong ceria. Tubuh raksasa Poison Swallower yang sedang ditirunya perlahan menyusut. Tidak lama kemudian ukurannya kembali menjadi kecil. Meski demikian, bentuk Poison Swallower masih tetap melekat pada tubuhnya. Blackie terlihat bingung ketika menyadari dirinya belum kembali normal. Kaki-kaki laba-laba muncul lalu menghilang berulang kali sebelum akhirnya ia berhasil kembali ke bentuk biasanya. Penia yang baru tiba hanya bisa menatap dengan wajah bingung. Ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Alon juga tidak memiliki jawaban yang jelas. Blackie hanya berjalan mendekat seperti biasa dan menggosokkan tubuhnya ke kaki Alon. Beberapa saat kemudian mereka berkumpul untuk membahas fenomena itu. Kesimpulan sementara yang mereka peroleh adalah Blackie tampaknya telah menyerap Poison Swallower. Penia langsung mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun Alon benar-benar tidak tahu. Ia memang pemilik Blackie, tetapi pengetahuannya mengenai makhluk itu sangat terbatas. Satu-satunya hal yang ia ketahui hanyalah bahwa Blackie sebenarnya merupakan Shadow Dragon. Sementara mereka berbicara, Blackie berkali-kali berubah menjadi Poison Swallower lalu kembali normal di depan Basiliora. Basiliora terlihat jijik setiap kali melihat bentuk itu. Ia menyebut penampilan Poison Swallower sangat mengerikan. Blackie tampaknya tersinggung. Kabut beracun keluar dari tubuhnya dan mengenai Basiliora. Basiliora langsung menjerit dan mengamuk seperti ikan yang terjebak kail. Penia segera mengenali kemampuan itu. Kabut tersebut sangat mirip dengan racun yang pernah digunakan Poison Swallower. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah. Saat itulah Evan masuk ke ruangan. Ia melaporkan bahwa mayat Poison Swallower telah hilang sepenuhnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Laporan itu semakin memperkuat dugaan bahwa Blackie benar-benar menyerap Divine Blood tersebut. Alon mengingat bahwa Blackie sebelumnya juga pernah menyerap Abomination. Namun ia sama sekali tidak menyangka Blackie mampu menyerap Divine Blood. Untuk memastikan semuanya, Alon meminta Blackie menunjukkan bentuk Poison Swallower sekali lagi. Blackie langsung menurut. Tubuhnya membesar. Puluhan kaki laba-laba muncul. Kepalanya berubah menjadi bentuk mengerikan milik Poison Swallower. Penia dan Evan langsung bergidik melihat wujud itu. Namun beberapa saat kemudian Blackie kembali ke bentuk normal. Sesudahnya ia tampak kehabisan tenaga. Tubuhnya melemas di atas meja. Penia memperhatikan fenomena itu dengan seksama. Menurutnya transformasi tersebut membutuhkan mana dalam jumlah besar. Kemungkinan Blackie menggunakan mana yang diberikan Alon selama pertempuran terakhir. Ketika semua orang sedang mengamati Blackie, tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara aneh. Lalu memuntahkan sesuatu. Dua batu hitam pekat. Batu yang tampak menelan seluruh cahaya di sekitarnya. Alon memungut batu-batu itu sambil memperhatikan Blackie. Namun Blackie sudah terlalu lelah. Ia hanya mengeong pelan lalu masuk ke dalam saku mantel Alon untuk beristirahat. Baik Alon maupun Penia menyadari bahwa Blackie memiliki potensi luar biasa. Namun mereka juga sadar bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Beberapa hari berlalu. Kondisi Alon berangsur membaik. Selama masa pemulihan, ia dan Penia melakukan berbagai eksperimen terhadap Blackie. Mereka menemukan dua fakta penting. Pertama, selama memiliki cukup mana, Blackie dapat berubah menjadi Divine Blood yang pernah diserapnya. Bahkan meskipun tidak sempurna, ia mampu menggunakan sebagian kemampuan mereka. Kedua, meskipun bisa berubah menjadi Divine Blood, Blackie tidak mampu berubah menjadi Abomination yang pernah diserap sebelumnya. Bagi Alon, fakta pertama jauh lebih penting. Blackie kini menjadi aset tempur yang sangat berharga. Semakin ia memikirkan kemampuan Blackie, semakin besar rasa penasaran mengenai identitas sebenarnya makhluk itu. Ia sempat berpikir untuk bertanya kepada Kilrus. Sebagai penyihir yang menggunakan roh naga,
mungkin Kilrus mengetahui sesuatu. Sayangnya itu tidak mungkin dilakukan. Artefak Votat Runes to the Past yang biasa digunakan Alon untuk menemui Kilrus tidak lagi berfungsi sejak pertempuran melawan Divine Blood. Seolah-olah artefak itu rusak. Karena itu Alon memutuskan untuk memperlihatkannya kepada Alexion nanti. Jika Alexion juga tidak bisa memperbaikinya, ia mungkin harus mencari Golden Dragon Lynesius. Di tengah pikirannya, Evan datang menghampiri. Ia menanyakan tujuan perjalanan berikutnya. Alon sempat mempertimbangkan banyak tempat. Vilda Green, Mage Tower, Teria, rumah keluarga Palatio, bahkan Divine Land. Namun setelah berpikir singkat, ia memutuskan satu tujuan terlebih dahulu. Caliban. Mereka akan pergi ke Caliban sebelum kembali ke wilayah Markis Palatio. Evan segera bersiap mengatur seluruh keberangkatan. Keesokan harinya Alon berpamitan kepada Karsem dan penduduk koloni. Sepanjang perjalanan menuju kereta, warga terus membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Mereka menganggap Alon sebagai penyelamat koloni. Alon sendiri merasa canggung. Menurutnya orang yang benar-benar mengalahkan Divine Blood adalah seorang. Namun Evan tidak setuju. Baginya kontribusi Alon sama sekali tidak kecil. Sesampainya di kereta, Alon berpamitan kepada Karsem. Kemudian kepada seorang. Seorang tersenyum cerah seperti biasa. Ia mengatakan bahwa Alon harus segera memanggilnya jika membutuhkan bantuan. Alon mengangguk. Ia menepuk kepala seorang untuk terakhir kalinya sebelum naik ke kereta. Tak lama kemudian mereka meninggalkan koloni. Di dalam kereta, suasana kembali tenang. Blackie yang sedang berubah menjadi Poison Swallower versi mini terlihat menelan Basiliora dan membuatnya menjerit kesal. Di tengah pemandangan aneh itu, Evan tiba-tiba teringat sesuatu. Masih ada informasi penting yang belum ia sampaikan. Sebuah Divine Blood muncul di Teria. Alon langsung terkejut. Namun Evan segera mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk terlalu khawatir. Karena krisis di Teria sudah berhasil diatasi. Mendengar itu Alon semakin bingung. Ia tahu betapa kuatnya Divine Blood. Bahkan dirinya sendiri nyaris kalah ketika menghadapi Poison Swallower. Sulit dipercaya ada orang di Teria yang mampu mengalahkan Divine Blood. Karena itu ia segera bertanya siapa yang melakukannya. Evan tampak ragu sejenak. Bahkan dirinya sendiri tidak terlalu percaya pada laporan tersebut. Namun informasi yang diterima dari Information Guild hanya mengarah pada satu kesimpulan. Orang yang mengalahkan Divine Blood di Teria adalah Sang Ratu. Mendengar jawaban itu, pikiran Alon langsung kosong. Ia benar-benar tidak menyangka nama itulah yang akan disebutkan. Alon cukup lama terdiam setelah mendengar laporan Evan bahwa Ratu Teria, Cretinia Xian, berhasil menghadapi Divine Blood. Ia mengingat kembali sosok Xian, Ratu Muda Asteria yang mewarisi Golden Eye of History, kemampuan legendaris keluarga kerajaan Asteria. Kemampuan itu memungkinkan pewarisnya menerima seluruh pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan para leluhur yang telah mendahuluinya. Karena itulah Xian mampu menangani urusan negara dengan luar biasa meski tidak pernah menjalani pendidikan khusus sebagai penguasa. Namun meskipun kemampuan itu sangat luar biasa, Alon tetap sulit mempercayai bahwa Xian mampu mengalahkan Divine Blood. Dalam ingatannya, Xian memang termasuk manusia terkuat. Akan tetapi, ia tetap berada dalam batas manusia. Sementara Divine Blood adalah eksistensi yang bahkan membuat Alon sendiri kesulitan saat menghadapinya secara langsung. Semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya. Pada akhirnya Alon menyadari bahwa alasannya untuk mengunjungi Teria semakin bertambah. Tidak lama kemudian Evan menyampaikan kabar lain. Situasi kekaisaran ternyata jauh lebih buruk daripada laporan sebelumnya. Alon sudah mengetahui bahwa beberapa tahun lalu kekaisaran terpecah menjadi 4 wilayah besar. Namun kali ini yang dibawa Evan adalah berita yang jauh lebih mengejutkan. Kekaisaran Barat telah runtuh sepenuhnya. Wilayah itu dihancurkan oleh serangan Divine Blood hingga tidak lagi mampu bertahan sebagai sebuah negara. Mendengar hal tersebut, Alon cukup terkejut. Menurut pengetahuannya,
Kekaisaran merupakan kekuatan yang jauh lebih besar dibanding aliansi kerajaan. Wilayahnya sangat luas, jumlah penduduknya sangat besar, dan orang-orang kuat yang dimilikinya juga tidak sedikit. Bahkan dalam berbagai catatan sejarah dan cerita yang pernah ia ketahui, kekaisaran selalu digambarkan sebagai salah satu kekuatan terbesar di benua. Karena itu Alon mengira mereka akan mampu bertahan lebih lama. Evan lalu menjelaskan bahwa meskipun kekaisaran barat telah musnah, wilayah lainnya masih mampu bertahan. Kekaisaran timur dan kekaisaran utara bahkan dilaporkan berhasil menahan serangan Divine Blood dengan cukup baik. Wilayah timur memiliki banyak individu kuat dalam jumlah besar. Sementara wilayah utara dilindungi oleh sesuatu yang disebut Crying Dragon. Evan sendiri tidak mengetahui detail mengenai makhluk tersebut. Ia hanya mendengar julukan itu dari laporan Information Guild. Mendengar nama Crying Dragon, Alon teringat pada suara misterius yang pernah berbicara kepadanya. Suara yang memintanya datang ke wilayah timur dan menjanjikan sesuatu yang berharga. Ucapan itu terus mengganggu pikirannya. Waktu berlalu, sebulan setelah meninggalkan koloni, kelompok Alon masih melakukan perjalanan menuju Caliban. Selama 3 minggu terakhir tidak ada laporan serangan Divine Blood di wilayah sekitar mereka. Hal itu membuat Alon menduga sebagian besar perhatian Divine Blood kini tertuju pada kekaisaran. Di tengah perjalanan, kehidupan mereka berjalan cukup tenang. Pada siang hari Alon dan Penia sering berdiskusi mengenai teori sihir. Suatu hari Penia menunjukkan formula sihir baru yang ia susun berdasarkan teori-teori yang sebelumnya dijelaskan Alon. Mereka pun kembali terlibat dalam diskusi panjang. Di sela percakapan itu, Penia menanyakan perkembangan divinitas milik Alon. Alon mengaku belum ada perubahan berarti. Ketika memeriksa dunia batinnya, ia menemukan sebuah bola kecil bercahaya yang muncul setelah pertempuran melawan Divine Blood. 5 divinitas yang sebelumnya berada dalam dirinya telah menghilang. Sebagai gantinya hanya tersisa satu inti kecil yang tampak seperti sumber kekuatan baru. Alon menyadari bahwa membunuh Divine Blood telah membawanya ke tahap berikutnya sebagaimana pernah dijelaskan oleh Blue Eyes. Masalahnya adalah ia tidak tahu cara menggunakan kekuatan tersebut. Sudah sebulan berlalu, tetapi ia masih belum memahami metode untuk mengendalikan Divine Power itu. Ia hanya mampu menarik sedikit energi keluar dari inti tersebut. Jumlahnya sangat kecil dan hampir tidak berguna. Meski begitu, Alon tetap mencoba berbagai cara. Ia percaya suatu saat nanti akan menemukan jawabannya. Setelah diskusi selesai, Alon kembali memakan ubi seperti biasa. Penia memperhatikannya dengan heran. Sudah hampir sebulan Alon memakan ubi hampir setiap hari. Karena penasaran, Penia meminta sepotong untuk dicicipi. Ia bahkan sempat berpikir mungkin ubi yang dimakan Alon memiliki rasa istimewa. Namun setelah mencobanya sendiri, rasanya tidak berbeda dengan ubi biasa. Evan yang melihat hal itu tertawa kecil. Ia mengungkapkan bahwa Alon pernah hidup hanya dengan ubi selama 3 bulan penuh. Penia semakin terkejut mendengar fakta tersebut. Setelah itu ia pergi mengambil minum. Begitu Penia meninggalkan tempat itu, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Alon menyadari Evan, Blackie, dan Basiliora sedang menatapnya. Ketika ia bertanya apa yang terjadi, ketiganya hanya memberikan jawaban samar tanpa penjelasan jelas. Keesokan harinya mereka akhirnya mendekati Caliban. Saat melihat kota itu dari kejauhan, Alon langsung menyadari sesuatu yang sangat mencolok. Sesuatu yang membuatnya tidak percaya pada matanya sendiri. Di atas kota berdiri sebuah patung raksasa dirinya. Patung itu begitu besar hingga terlihat jelas dari luar tembok kota. Bahkan tampaknya sengaja dibuat semakin mencolok dengan pencahayaan tambahan. Alon langsung menutupi wajahnya. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana patung itu bisa berada di sana. Evan kemudian teringat sesuatu. Kemungkinan besar patung tersebut adalah hadiah yang dikirim oleh Silly. Sebelumnya Alon memang pernah meminta Silly mengirim hadiah kepada Caliban saat kerajaan baru diproklamasikan.
Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa hadiah yang dikirim ternyata adalah patung dirinya sendiri. Alon langsung merasa bersalah. Dalam hubungan diplomatik, hadiah seperti itu bisa dianggap sebagai penghinaan atau provokasi. Ia mulai memikirkan cara meminta maaf kepada Raja Caliban. Tidak lama kemudian mereka bertemu Deus di gerbang kota. Setelah bertukar salam singkat, Alon langsung menuju istana. Mereka melewati patung raksasa itu sebelum akhirnya memasuki ruang audiensi. Namun yang terjadi di dalam benar-benar di luar dugaan. Begitu melihat Alon, Raja Palmarion langsung berdiri dari singgasananya. Ia berjalan menghampiri Alon dengan penuh semangat. Tanpa memedulikan etiket kerajaan, ia langsung menggenggam kedua tangan Alon. Palmarion berulang kali mengucapkan terima kasih. Alon kebingungan. Ia bertanya alasan di balik sikap tersebut. Palmarion menjelaskan bahwa semua itu karena hadiah yang dikirim Alon, yaitu patung raksasa yang berdiri di kota. Alon semakin bingung. Ia datang dengan niat meminta maaf karena mengira patung itu merupakan kesalahan diplomatik besar. Namun ternyata Palmarion justru sangat menyukai hadiah tersebut. Melihat antusiasme sang raja, Alon hanya bisa berdiri diam dengan kebingungan yang semakin bertambah. Semakin hari, semakin banyak hal di dunia ini yang berkembang ke arah yang sama sekali tidak ia pahami. Alon akhirnya memahami alasan di balik sikap aneh Raja Palmarion. Selama ini, Palmarion selalu dikenal sebagai sosok raja yang penuh kebanggaan. Ia tidak mudah merendahkan dirinya di hadapan siapapun, tetapi tetap tulus memperhatikan rakyatnya. Karena itulah Alon semakin kebingungan melihat Palmarion begitu bersemangat berterima kasih kepadanya hanya karena sebuah patung. Berbagai kemungkinan muncul di kepala Alon. Mungkin Palmarion memang menyukai patung. Namun ia segera menolak kemungkinan itu. Dalam seluruh pengetahuannya, tidak pernah ada informasi bahwa Palmarion memiliki ketertarikan khusus terhadap patung. Lalu ia berpikir mungkin Palmarion sedang berada di bawah ancaman atau tekanan. Diam-diam ia melirik ke arah Deus untuk mencari petunjuk. Namun Deus justru mengangguk berkali-kali seolah mengatakan bahwa semua ini memang benar. Alon kemudian memikirkan kemungkinan lain. Apakah patung itu mengandung sihir hipnosis? Bagaimanapun, patung itu dikirim oleh Sili. Tetapi saat melewati patung tersebut sebelumnya, Alon tidak merasakan adanya mana ataupun kekuatan khusus. Semua dugaan itu akhirnya runtuh. Ia benar-benar tidak memahami alasan di balik antusiasme Palmarion. Tidak lama kemudian Palmarion menyinggung tujuan sebenarnya kedatangan Alon. Ia menanyakan apakah Alon datang untuk menemui seseorang. Alon langsung mengerti bahwa yang dimaksud adalah Divine Blood yang membantu Caliban. Karena sosok itu tidak terlihat di kota, Alon mengaku belum sempat bertemu dengannya. Palmarion kemudian meminta Alon menunggu sebentar. Ia pergi bersama Deus dan meninggalkan Alon bersama rekan-rekannya di ruang audiensi. Begitu mereka pergi, Evan langsung menatap Alon. Dengan nada bercanda, ia bertanya apakah Alon menggunakan sihir hipnosis terhadap sang raja. Penia ikut bergabung dan bahkan menduga kemampuan itu mungkin berasal dari divine power baru yang diperoleh Alon. Alon hanya bisa menghela napas. Ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Namun Penia dan Evan tetap merasa sulit mempercayainya. Bagi mereka, reaksi Palmarion terlalu berlebihan untuk dijelaskan secara normal. Percakapan mereka berakhir ketika Palmarion kembali. Kali ini sang raja meminta Alon mengikutinya. Mereka berjalan melewati istana hingga tiba di sebuah lorong rahasia yang mengarah ke bawah tanah. Palmarion menjelaskan bahwa tempat itu merupakan fasilitas kuno milik keluarga kerajaan Caliban. Alon terkejut melihat ukurannya. Area bawah tanah itu begitu luas hingga menyerupai sebuah kota besar yang tersembunyi di bawah Caliban. Mereka terus berjalan semakin dalam. Akhirnya Palmarion berhenti. Ia mengatakan bahwa mulai dari titik itu Alon harus melanjutkan perjalanan sendirian. Orang yang ingin ditemuinya hanya ingin berbicara dengan Alon seorang diri. Meskipun bingung, Alon tetap melanjutkan langkahnya.
Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat tekanan yang ia rasakan. Jantungnya mulai berdebar, perasaan tegang memenuhi tubuhnya. Sensasi itu sangat familiar. Ia pernah merasakannya ketika berhadapan dengan Divine Blood. Ketika mengangkat pandangan, Alon akhirnya melihat sosok yang dicarinya. Seorang raksasa luar biasa besar berdiri di hadapannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Ukurannya sangat besar hingga Alon harus mendongakkan kepala tinggi-tinggi hanya untuk melihat wajahnya. Alon langsung bersiaga, mana mulai bergerak diam-diam di dalam tubuhnya. Meski Divine Blood ini membantu Caliban dan tampak bersahabat, Alon tetap tidak bisa menghilangkan kewaspadaannya. Namun tindakan berikutnya benar-benar di luar dugaan. Raksasa itu berlutut dengan satu kaki di hadapan Alon. Lalu ia memberi salam dengan penuh hormat. Ia menyebut Alon sebagai Star Eater, sahabat dari One Who Gazes into the Abyss. Mendengar itu, Alon terdiam. Bukan karena takut, melainkan karena tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin menanyakan banyak hal. Tetapi ia juga sadar bahwa dirinya tidak memahami hubungan sebenarnya antara dirinya dan para Divine Blood. Jika ia salah bicara, situasinya bisa menjadi berbahaya. Sementara Caliban berada tepat di atas kepala mereka. Namun sebelum Alon sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, sang raksasa kembali berbicara. Dengan penuh kekaguman, ia memuji Alon. Menurutnya, Alon telah membunuh dua Divine Blood sambil mengenakan tubuh manusia yang lemah demi mencapai tujuan tertentu. Ia menganggap Alon sebagai eksistensi besar yang sengaja membuang kekuatan aslinya lalu turun ke dunia manusia. Bahkan raksasa itu berjanji akan melindungi dan melayani Alon sampai kekuatannya pulih sepenuhnya. Mendengar penjelasan tersebut, Alon akhirnya memahami kesalahpahaman yang terjadi. Di mata Divine Blood itu, dirinya bukan manusia. Ia dianggap sebagai makhluk agung yang sedang menjalani semacam ujian atau misi khusus. Menyadari hal tersebut, Alon memutuskan untuk mengikuti arus. Ia berniat memanfaatkan kesalahpahaman itu untuk mengumpulkan informasi. Setelah menenangkan pikirannya, ia mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama yang dipilihnya adalah yang paling aman. Ia bertanya mengapa sang raksasa memilih menyelamatkan Caliban. Padahal masih banyak negara lain yang juga diserang Divine Blood. Jawaban yang diterimanya sangat sederhana. Karena Caliban adalah wilayah milik Star Eater. Alon langsung terkejut. Ketika ia meminta penjelasan, sang raksasa mengatakan bahwa ia mengetahui hal tersebut sejak melihat patung Alon yang berdiri di kota. Patung itu dianggap sebagai tanda bahwa wilayah tersebut berada di bawah perlindungan Star Eater. Saat itulah semua teka-teki akhirnya tersusun rapi dalam benak Alon. Ia akhirnya memahami alasan sikap Palmarion. Ia memahami mengapa Divine Blood itu memilih membantu Caliban. Bahkan ia memahami mengapa negara-negara lain kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Semua berawal dari patung dirinya. Sementara itu, jauh di kerajaan suci, Sili Macalian tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia terus menyebarkan ajaran tentang sosok yang ia sebut sebagai Yang Agung. Ia juga mengirimkan patung-patung Alon ke berbagai negara sebagai hadiah diplomatik. Sili sebenarnya sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ia sadar banyak negara mungkin menganggap hadiah itu sebagai penghinaan atau ancaman. Namun ia tidak terlalu peduli. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepercayaan kepada Yang Agung. Jika negara-negara menerima patung itu, kepercayaan akan bertambah. Jika mereka menentangnya, ia tetap bisa memanfaatkannya. Karena itulah Sili tidak khawatir dengan reaksi mereka. Suatu hari, Seamus datang tergesa-gesa membawa laporan baru. Awalnya Sili mengira laporan itu berisi keluhan atau kemarahan dari negara-negara yang menerima patung. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Menurut Seamus, seluruh negara anggota aliansi kerajaan sedang berlomba meminta patung tambahan. Bahkan mereka rela membayar mahal agar mendapatkannya lebih dulu. Sili sempat mengira dirinya salah dengar. Ia meminta Seamus mengulang laporan tersebut. Tetapi jawabannya tetap sama.
Semua negara menginginkan patung itu. Bahkan negara perbatasan Kar sampai mengirim utusan yang berlutut dan memohon agar menjadi pihak pertama yang menerima patung. Silly benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kebingungannya semakin besar ketika keributan terdengar dari luar kantornya. Seseorang berteriak memohon agar diberi patung terlebih dahulu. Orang itu bahkan berusaha menerobos masuk untuk menemui Silly secara langsung. Para penjaga segera menyeretnya pergi. Setelah suara-suara itu menghilang, Silly hanya bisa duduk terdiam. Ia memandang kosong ke depan. Seluruh rencananya memang disusun untuk mendapatkan pengaruh dan kepercayaan. Tetapi hasil yang muncul sekarang sama sekali berada di luar perkiraannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bahkan Silly tidak mampu memahami situasi yang sedang berkembang di dunia.